Giliran saya sekarang. Oke. Jadi Ya. Mana dia? Lari dia. Lari. nah, Lari dia. Enggak. Sesannya gini loh. Kalau memang bertanya, jangan menjelaskan tentang kitab orang lain, nggak boleh. Tadi saya ditanya. Iya, ya kan sekarang ini apa? Sekarang giliran saya sekarang. Kamu kan Iya. tadi menjelaskan tentang Tuhan itu, kamu kan tak tahu Aku kan Tuhan sapinya itu. dinaikin dong. Tadi kok aku tiba-tiba turun sendiri Ya sih. sudah sekarang kamu diem ya. Tadi kamu menjelaskan, kamu masih bingung siapa Tuhannya, apa Elohim, apa Yesus, belum kamu jelasin. Maka giliran saya sekarang. Oke? Saya sudah umumkan Bang, saya sudah umumkan. Mohon setiap hari ini saya lakukan. Yang Islam jangan naik, yang Muslim mohon jangan minta permintaan. Sudah 2 hari ini saya lakukan keras. Nanti Bang, ada seasonnya setelah kita diskusi, baru season saling sapa menyapa. Silahkan baru minta permintaan. Dan ini sudah kita lakukan 2 hari Bang. Paham ya Bang ya? Jadi tolong ya, yang Muslim tolong. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini nggak apa-apa. Kalaupun selama 3 jam ini Kristen nggak ada yang naik dan bertanya, apa yang kita sampaikan itu kebenaran, nggak apa-apa. 3 jam, nggak apa-apa. Kita menantang mereka, debater. Makanya naik kalian. Jadi kalau kalian nggak berani naik, apa yang disampaikan debater Kristen tuh bacot, kalian bilang bacot, pengecut, bilang. Udah, gosok baik cakap, bilang. Jadi kalau kalian ke komal-komalnya, typing aja di bawah, bacot kau pengecut, tinggalkan, blokir. Ya, saudara-saudaraku ya. Jadi ini untuk khusus yang Muslim juga ya, Muslimah ya. Kalau kalian sudah kubuat seperti ini, kalian masih juga ke sana ngadu ke aku, kucekek kalian. Nggak peduli aku. Ya, silakan. Jos Manurung, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Islam Kristen. Oh, Kristen. Jos Manurung ya. Marlene sama Laban enggak? Sama Kepas juga? Kepas apa Enggak. ya? Bukan ya? Manurung enggak sama Laban? Si Laban enggak? Enggak sama. Sama itu kau. Jadi Manurung kemana? Ya, saya kurang paham sih. Oh, kurang paham. Udah banyak ini ya, udah nggak mengikuti adat lagi ya, cuman marga saja ya. Ya, Mama baru apa, Mama? Baru apa? ya langsung aja Pak. Oh, langsung, silakan. Diskusi. Ya, silakan sama Ustaz. Iya. Si Jos ini suara kiamat. Ya, saya mau tanya sama Ustadz Tahta. Itu surah At-Taubah ayat 49 itu tentang apa ya? Nah, kiamat nih kan. Ya, pakai ini ya, pakai dalil ya. Iya, dibaca yang mana? Ya, silakan Pak Ustadz. Ayat berapa? At-Taubah ayat 49. Tentang apa itu rupanya? Oke, di sini. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, maksudnya berilah saya izin untuk tidak ikut berperang. Ya, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Orang yang mengatakan demikian ialah Jaddu bin Qais. Ya, Jaddu bin Qais namanya. Lalu Nabi SAW telah berkata kepada Jaddu ini, apakah kamu mampu sabar di dalam memerangi orang-orang yang kulit kuning atau putih? Maka Jaddu menjawab, sesungguhnya saya tidak tahan menghadapi wanita dan saya takut di mana melihat wanita kulit kuning tidak dapat menahan diri, sehingga saya terjerumus ke dalam fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah karena tidak ikut berangkat. Menurut suatu qiraah lafaz sakotu dibaca sakoto. Jadi gini, orang kalau sudah perintah dari Allah berperang, tidak punya alasan. Dengan tidak mau ikut, dengan alasan nanti saya tidak kuat gini loh. Kamu tidak ikut, tidak menuruti perintah Allah, itu udah fitnah itu. Gitu loh. Jadi tidak boleh alasan. Saya tidak mau ikut perang, minta izin ya Rasulullah. Saya takut tidak kuat kena fitnah. Akhirnya turun ayat ini. Kamu tidak ikut itu fitnah itu. Gitu. Silakan.
Ya, silakan. Pernah membaca tafsir itu di dalam At-Tabari? Ini saya sudah dengan tafsirannya, udah. Ya, yang menolak namanya siapa, Pak? Jaddu. Jaddu tadi kan sudah saya baca. Jaddu Dari siapa itu, Pak? Coba Dari baca siapa? Jalalain. Coba baca Jalalain. Kamu yang baca coba. Jalalain, saya buka ya bentar. Silakan. Blender, masa si kiamat ini dibilangnya aku Muslim? Gak percaya dia aku Kristen. Mana aku tahu orang kau pula Tuhan nih kau ngomong ke Yesus Tuhan kok. Coba lagi bilang. Tanya sama dia. Pernah aku blender si kiamat kemarin sampai jam 6 sore sampai batuk-batuk dia. Iya, batuk dia. Islam. Batuk. Oh, bisa juga batuk. Ini ngomong apa sih? Lanjut. Ayo fokus yuk. Lanjut. 49 ya. Nih. Di antara mereka yang ada orang berkata, beri saya izin untuk tidak ikut perang dan janganlah kamu menjadikan saya terus-menerus dalam fitnah. Orang yang mengatakan demikian adalah Al-Jaddu Ibnu Qais. Al-Jad ya. Oke. Al-Jad berarti ini sama-sama At-Tabari nih, sama-sama Al-Jad ya, Ibnu Qais. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, apakah kamu mampu sabar dalam memerangi orang-orang kulit putih? Ya, maka Al-Jaddu menjawab, sesungguhnya saya tidak tahan menghadapi wanita dan saya takut bila melihat wanita kuning yang tidak menahan diri. Nah, di sini yang tidak dijelaskan apa yang diajak oleh Muhammad. Coba, apa yang diajak oleh Muhammad, makanya dia menolak. Nah, dia menolak takut tidak kuat fitnah. Fitnah di situ kulit wanita-wanita gitu ya. Nah, lalu turun ayat itu. Oh, tidak bisa. Apa yang diajak? Apanya? Gini loh Bang, gini. Jawaban dari Al-Jad ini itu nggak mungkin nggak nyambung dengan ajakan dari Baginda. Nah, ajakannya Baginda apa? Nabi Muhammad cuma memerintahkan perang. Jadi tidak ada alasan seharusnya. Oke, ada At-Tabari nggak Pak? Gimana sih? Ada At-Tabari nggak? Ya, saya paham. Anda ada At-Tabari nggak? Kalau jalan ini kan masih abad-abad. Mau kamu pakai tafsir apapun ya kayak gitu kan penjelasannya. Intinya apa? Pemahaman. Kalau di At-Tabari saya bacakan ya Pak ya. Gimana sih? Kamu nanti saya bacakan. Kalau kamu ngeyel tantang debat kamu. Iya. Tunggu dulu. Kiamat satu bicaranya. Nggak usah kali. Santai aja, santai. Nggak ada yang keroyok. Satu lawan satu ini kok. Tenang aja kok Kiamat. Ya, santai aja, santai. Kamu kalau saya tantang debat, mungkin berani kamu. Boleh, serius. Oke, tentang ketuhanan ya. Boleh. Oke, kita mulai. Jadi kondusif ya, yang lain diturunin supaya kondusif. Ini Kristen dua-dua ini, semua Kristen ini. Ya tapi tadi kan potong-potong. Loh, silakan laban. Coba dia berani nggak lawan saya debat, coba. Boleh. Laban, turun Ren ya, Kepas ya, turun ya. Janganlah sih aku diam aja kok diam. Biarin, yang penting Oke, saya naikkan akun yang bisa on cam ya, yang bisa buka data. Soalnya yang ini belum bisa nunjukin data. Oke. Boleh. Dipasang timer ya bro ya. Gak usah pakai timer lah. Udah usah. Jadi gini temanya ya. Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan mengenalkan Tuhan itu Allah. Nah, ketika Yesus diutus oleh Tuhannya, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa. Nanti jelaskan sifat-sifatnya Tuhan kayak apa. Boleh. Iya, kita buktikan aja Tuhan yang benar yang. Silakan. Berapa dulu yang narasi? Saya atau kamu? Bentar, aku naikkan akunku dulu yang bisa on cam ya. Yang ini buat ngomong aja. Bentar. Jangan potong-potong nanti blender jangan potong-potong. Ini dua ini Kristen ya. Ini dua Kepas sama Laban nih sama-sama Kristen nih dua nih. Kita siapkan Komal untuk kita berikan contoh yang terbaik kok. Nggak ada, kita komitmen, konsisten kita. Muslim tidak ada yang lain. Silakan. Oke. Sejauh ini sih room ini masih lebih baik daripada api ya. Soalnya langsung kita kondusif. Tidak usah kemana-mana, ayo. Iya. Bentar. Aku naikkan Aku request ya. Naikkan. Sama siapa? Udah. Nah, itu aku request tuh. Yang Tinor itu siapa? Moderator, itu request di bawah. Cuman belum dinaikkan. Nah, udah naik kan? Oke.
Wah, mantap ini. Ya, boleh minta tolong diperbesar. Loh apanya? Langsung mulai kamu prolog. Jadi Yesus ketika diutus memperkenalkan Tuhan siapa dan dirinya ngaku sebagai apa? Apa saya dulu? Saya Nabi Muhammad. Ini nggak lanjutin yang tadi toh? Loh kalau tadi udah selesai pertanyaannya udah. Yang tadi nanti saya lanjutkan lah yang tadi. Ya. Oke, aku tunjukkan literatur ya sebentar. Ya, boleh? Silakan. Ya, diperbesar. Aku mau tunjukkan data. Jadi supaya jawabanku ini bukan pendapat pribadi gitu loh. Tes. Masih kecil ini layarnya. Oh, di sininya kotak begitu ya. Tapi di layarku belum berubah. Oke. Ya, shalom teman-teman semua ya. Selamat siang, selamat pagi ya dimanapun kalian berada. Puji Tuhan hari ini bisa berdiskusi dengan Ustadz Tahta. Semoga diskusinya ini kondusif dan ya kita sharing ilmu dan kita berdiskusi dengan santun ya. Jadi data berbicara seperti apa itulah yang kemudian kita argumentasikan ya. Oke, terkait pertanyaan Ustadz Tahta bahwasanya Yesus itu datang ke dunia karena dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Makanya dikatakan aku yang datang dari surga, dari atas, kamu dari bawah. Itu dalam Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 6 ayat 38. Ya, sebelum dunia ada, aku ada, di dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi ini menjelaskan bagaimana eksistensi Yesus Kristus ya sebelum segala sesuatu ada. Nah, pertanyaannya, Yesus Kristus ini nama keilahiannya atau nama kodrat kemanusiaannya? Jawabannya adalah nama dari kodrat kemanusiaannya. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena sejatinya sesembahan itu ya tak bernama. Yang bernama itu namanya makhluk. Ini saya tunjukkan literaturnya. Di sini bukunya ini ya, tentang kanon perjanjian lama. Ya, di sini. Ini ya, bukunya dari Orthodox Center Surabaya. Ya, nih. Saya tunjukkan halaman yang ketiga di sini. Di sini dijelaskan ya dalam footnote-nya. Nama YHWH itu adalah nama perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Lalu Allah sendiri itu tidak bernama. Makanya ketika dikatakan oh YHWH itu nama, sebenarnya itu hanya nama perjanjian, tapi sejatinya Allah itu tidak bernama. Makanya di dalam Kejadian 4 ayat 26 di situ dikatakan dari keturunannya Set itu memanggil nama Tuhan. Itu bukan sejatinya Tuhan itu bernama, tetapi mereka menyeru Tuhan. Ya, itu penyembahan secara umum yang dijelaskan oleh Musa. Nah, makanya ketika ditanya apakah kemudian Yesus itu diutus oleh Sang Bapa yang bernama, jelas berdasarkan literatur yang sudah saya tunjukkan itu tidak bernama. Ya, makanya dikatakan gini, dia mengatasi segala nama yang diberikan kepadanya. Ya, nama Yahweh itu menunjukkan bahwa dia adalah yang berdaulat dan maha ada. Makanya di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 di situ dijelaskan bahwa sang sesembahan ini itu ada. Makanya dikatakan aku ada. Aku ada. Itu pertanyaan Musa, aku memperkenalkan engkau dengan nama apa? Makanya Tuhan mengatakan ya aku ada. Nah, eksistensinya jadi ada. Nah, yang saya pertanyakan sekarang begini kepada Ustadz Tahta. Allah itu kan tersusun dari kata alif lam lam ha. Nah, ini kan bahasa Arab. Sedangkan bahasa itu kan tentunya ciptaan.
Nah, bagaimana mungkin yang ciptaan ini yang pasti dia berawal, sedangkan ketika Anda mengatakan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, kekal dia. Bagaimana mungkin yang kekal itu dikatakan bernama, yang nama itu adalah makhluk? Makanya Anda tadi punya teologi itu mendesak saya, ayo Tuhanmu harus bernama supaya seperti Allah. Giliran saya dulu. Kamu Nah, sabar bang, saya masih belum selesai. Ya, nah kemudian ketika di dalam Alkitab dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dan di dalam 2 Tawarik 15 ayat 13. Sabar bang, ini gimana nih? Makanya saya maksudnya begini. Ini sekarang season penjelasan atau mau bertanya langsung tiktokan aja. Ini kau menjelaskan. Kita tidak punya hak untuk menjelaskan kitab orang lain, tetapi bertanya. Nah, kalau mau bertanya. Giliran saya sekarang. Oke. Jadi ya, mana dia? Lari. Nah, lari dia. Enggak, seasonnya gini loh. Kalau memang bertanya, jangan menjelaskan tentang kitab orang lain, nggak boleh. Tadi saya ditanya. Iya, ya kan sekarang ini apa? Sekarang giliran saya sekarang. Kamu kan tadi menjelaskan tentang Tuhan itu, kamu kan tak tahu kan Tuhan. Satunya dinaikin dong. Tadi kok aku tiba-tiba turun sendiri sih. Ya sudah sekarang kamu diem. Ya. Tadi kamu menjelaskan, kamu masih bingung siapa Tuhannya, apa Elohim, apa Yesus, belum kamu jelasin. Maka giliran saya sekarang. Oke? Jadi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan dirinya utusan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab 40. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ya, seorang nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh alam. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, namanya Allah. Makanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam. Dalilnya mana? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu Allah, maka sembahlah Allah tersebut, Tuhan tersebut. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan apapun. Ya, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah, karena Allah itu Tuhan, dialah yang pencipta langit dan bumi. As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Seperti apa Allah itu? As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Apakah bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Jadi jelas kan? Nabi Muhammad seorang nabi, utusan penyampai firman, mentuhankan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, ada dalilnya tadi. Sembahlah Allah, ada dalilnya. Ya, Allah pencipta langit dan bumi, ada dalilnya. Nah, kamu tadi bingung, yang mana Tuhanmu itu? Kalau Yesus sebutkan, mana Yesus pencipta langit dan bumi, sembahlah Yesus. Kalau memang Yahweh atau Elohim, ya silakan pilih. Jangan dua-duanya. Ketika ditanya ketuhanan, lari ke Yesus, lari ke Tuhannya Israel. Jangan gitu, tentukan kayak Islam itu loh. Tuhan itu Allah, sudah satu-satunya. Yesus kan juga begitu. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya. Nah, kalau kamu tadi bingung, kamu yang mana Tuhanmu namanya, siapa? Tidak punya nama katanya. Padahal kata Yesus dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sedangkan aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Siapa Tuhan yang dia kenal? Allah Bapa. Mana dalilnya? Ya, dalilnya Matius 11:25. Ya, bahwa di situ oleh Bapakku yang di hai Israel. Di dalam Matius 11:25 di sana dijelaskan aku bersyukur, atau Lukas 10 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus jelas.
Aku mengenal apa yang Tuhan yang aku kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sedangkan aku, Yesus, menyembah apa yang aku kenal. Yaitu, siapa Tuhan yang dia kenal? Yaitu Allah Bapa. Matius 11:25, Lukas 10:21. Ada di mana? Di langit, kata Yesus Tuhannya. Ya, Matius 18:19 atau Matius 23 ayat 9. Berapa jumlahnya? 1. Markus 12:32. Jadi Tuhannya Yesus jelas, Tuhannya Nabi Muhammad jelas. Nabi Muhammad jelas siapa dirinya, Yesus juga jelas siapa dirinya. Nah, tinggal Kristen ini yang gak jelas siapa Tuhannya. Ayo silakan. Oke, nggak dijawab tadi ya. Kok bisa bahasa yang makhluk itu disandingkan kepada Tuhan yang katanya kekal? Oke, aku boleh diperbesar lagi. Aku mau tunjukkan data ya. Tadi yang terkait penafsiran dari Ustadz Tahta ini sangatlah salah ya. Coba aku tunjukkan nih. Oke. Bentar. Oke. Yang pertama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ya. Ini coba. Kisah Para Rasul 10, bagaimana ketika Rasul Petrus itu mau disembah. Nanti kita buktikan ya. Di Kisah Rasul 10 ayat 25 sampai 26 dikatakan ini. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Di sini kalau dilihat di dalam bahasa Yunaninya adalah padas proskunesen. Ini adalah penyembahan ya, proskuneo, penyembahan. Nah, ketika Rasul Petrus itu disembah, dia mengatakan itu, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Karena memang penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah, tidak pernah diberikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya tadi Ustadz Tahta memberikan Yohanes 4 ya. Tadi keliru itu, ngomongnya kok ke Matius 11:25, Lukas 10:21. Nih, dikatakan gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini ya yang ditanyakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Nah, tadi kan menyembah Bapa ya. Sekarang lihat Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi ya saat itu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Hanya dikatakan mengasihi Allah ya. Dikatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi awalnya Sang Firman ini berada di dalam diri Allah. Ketika dikatakan, oh, mana dalilnya Yesus itu disembah? Ini saya tunjukkan dalilnya. Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Ini ketika ada orang buta sejak lahir yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Karena dalam paham Yahudi, di dalam Daniel 7 ayat 13, anak manusia ini adalah Mesias yang turun dari awan. Ya, kalau di Islam itu ditiru Allah turun dari awan di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Ya, bersama para malaikat turun dari awan. Nah, ayat 36-nya jawab orang yang sudah bisa melihat itu ya. Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Ya, tentu dia tahu banget karena dia membaca kitab para nabi, membaca kitab Taurat, bukan suruh mengimani saja, enggak, tapi dia paham tentang Mesias itu. Ya, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, katanya. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Di sini pakai kata apa? Pakai kata proskunesen.
Nah, pakai kata proskuneo atau penyembahan. Ini yang tadi ditolak oleh Rasul Petrus. Dia nggak mau disembah. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia. Jadi dia datang. Makanya Yesus mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Nih, aku tunjukkan. Yohanes 8 ya, 8 ayat 23 nih. Nih. Kata Yesus kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, oke, itu sudah saya jawab. Jadi Yesus itu disembah. Sebentar dulu, masih belum selesai, Pak. Masih belum selesai. Saya akan tanggapi itu. Sebentar dulu. Saya masih belum. Jangan panjang-panjang. Enak Nanti banget panjang kamu. lupa nanti panjang kiamat. Tenang aja. Akan saya bantah katanya Yesus disembah. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Gak mungkin manusia disembah. Nah, makanya saya pakai 1 Samuel 25:23. Ketika Abigail melihat Daud, segera dari pakai timer aja lah, pakai timer aja kalau memang mau diskusi pakai timer. Tenang, Pak Sabir. Kamu terlalu lama sudah. Segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud. Ini tadi Anda di depan Daud. Saya tadi diem. Tenang. Pelan-pelan Pak Sabir. Jadi bukan hanya Yesus yang disembah, Daud juga disembah oleh orang-orang. 1 Samuel 25:23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud. Jadi bukan hanya Yesus, Daud juga. Yang kedua, kata-kata kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, maksudnya apa? Mereka ini tidak kenal Tuhan, makanya oleh Yesus dikenalkan gitu loh maksudnya. Coba Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus kenal Tuhan itu. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Saya baca Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan yang benar itu? Bapakmu itu di langit, kata Yesus. Matius 23:9 atau Matius 18:19. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Begitu juga dalam Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada berapa jumlahnya Bapak itu? Tuhan itu, Sos? Jumlahnya 1 Esa. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan hukum yang terutama yaitu Tuhan Esa. Jadi Tuhan yang dikenalkan Yesus jelas. Allah Bapa di langit, satu, tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Nah, sedangkan Tuhanmu tadi, ya, tidak ada. Tuhanmu itu Yesus. Tidak ada dalilnya. Jadi saya harus percaya ke siapa? Kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Kalau kata Kristen, Tuhan itu Yesus. Padahal saya nanya ke Yesus, Yesus, kamu Tuhan apa bukan? Bukan, saya utusan Tuhan. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Berdoa ke siapa, Sus? Kepada Allah. Mana dalilnya? Lukas 6:12, semalaman Yesus berdoa kepada Allah. KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2:6, pemimpin untuk Israel. Makanya karena dia berdoa untuk Israel, pemimpin untuk Israel, diutus untuk Israel, maka di dalam Matius 19:28, yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Lalu Yesus juga mengaku dirinya nabi. Mana dalilnya? Markus 6:4, Yohanes 6:14, Lukas 2:4-19, Matius 21:10. Apa tugasnya utusan? Kata Yesus, utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya engkau penyampai firman, Sos? Dalilnya dari Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dia menerima firman dan penyampai firman, bukan sebagai Tuhan. Ya, jadi Tuhanmu itu tidak jelas siapa. Kalau Tuhanmu Yesus, kata Yesus bukan. Kata Yesus dirinya utusan, nabi, penyampai firman, Tuhan yang benar, Allah Bapa di langit tidak kelihatan, satu. Nah, oke, silakan.
Oke, tolong ini ya, adil ya. Tadi saya ngomong baru belum selesai. Jangan panjang-panjang, nanti lupa. Makanya untuk pakai timer menanggapinya. aja supaya adil. Bukan. Jangan lanjut. Tenang aja, kita kan nggak bantah omonganmu kalau kau cakap. Tenang aja. Loh, gimana toh? Oke ya. Ini teman-teman yang menilai lah adil apa enggak nih yang di waktunya. bawah sebentar. Yang di bawah mohon dititip layar teman-teman ya, dititip layar ya. Lanjut. Oke, saya masih mode kalem nih. Ya, saya tunjukkan nih. Jadi tadi Ustadz Tahta ini berdusta ya. Karena di sini nggak ada kata menyembah. Nih, ini ayat hafalan saya nih, 1 Tawari 29 ayat 20. Di sini dikatakan gini. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, tidak ada kalimat menyembah kepada Tuhan, nggak ada. Dan raja nggak ada. Daud nggak pernah disembah. Nah, saya tahu kenapa Anda berpola pikir seperti itu. Karena dalam Al-Quran, sujud itu adalah menyembah. Di dalam surah Ar-Rod ayat 15. Makanya ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam di dalam Al-Baqarah 32-37, di situ Allahmu sudah salah secara akidah. Masa suruh menyembah? Katanya firman Allah itu bukan ciptaan, kekal. Kemudian disuruhlah dia sujud kepada Adam. Nah, di sini udah menunjukkan kemurtatan dari Allah. Itu yang pertama. Ya, ini dalilnya sudah saya buktikan. Terus di mana Yesus mengatakan dia Tuhan ini loh? Tadi saya udah kasih, aku dari atas, kamu dari bawah. Lalu Yohanes 3 ayat 13, aku yang telah turun dari surga. Ya, bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini menunjukkan kesetaraan. Ya, makanya bicara tentang yang diutus ini bukan berarti dia lebih rendah, karena yang diutus ini firmannya itu bukan ciptaan. Coba kamu katakan firman Allah adalah ciptaan, pasti kamu nggak berani. Nah, kalau saya tanya sama Anda, Ustadz Tahta, apakah firman Allah adalah makhluk? Kamu pasti jawabnya tidak. Apakah ada yang kekal selain daripada Allah? Pasti dibilangnya, oh, nggak ada, hanya Allah yang kekal. Kalau nafsi kekal nggak? Kekal. Apakah firman Allah adalah Allah? Anda pasti bilang bukan. Bagaimana mungkin ada yang bukan Allah tetapi sama-sama kekal, sedangkan narasi Anda hanya Allah yang kekal. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana antara Mu'tazilah dengan Asy'ari ini saling berdebat, nggak selesai sampai hari ini. Berdebat tentang surah Al-Qasas ayat 30. Allah mengatakan aku Allah. Nah, masa mau dibilang itu makhluk itu yang ngomong itu? Ya, nanti saya bisa tunjukkan juga dalam tafsir Imam Al-Qurtubi bagaimana. Ini saya tunjukkan ya, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini penghujatan kepada orang Yahudi karena mereka khusyuk sangat pada hari Sabat. Ya, makanya tadi saya tunjukkan dalil di mana Tuhan Yesus itu disembah. Bahkan dia mengatakan sebelum dunia ada aku ada. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Tahta, nih aku tunjukkan ya. Di dalam hadis sahih, di sini ya, derajatnya ijma ulamanya. Ini ulamanya nih, sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, di sini kok bisa Muhammad mengutus Allah untuk solawat sebanyak 10 kali? Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah sudah berdoa kepada Muhammad supaya Muhammad selamat. Di mana ada kata-kata mengutus goblok kah? Kafir goblok. Loh, kok saya di mute sih? Nggak, karena goblok. Lanjut. Tes. Lanjut. Kok di mute? Enggak. Halo. Lanjut. Sudah saya. Ya, sedangkan di dalam surah 19 ayat 71 semua Udah giliran saya sekarang. neraka. Silakan dijawab. Oke, jadi sholawat itu maknanya itu lafaz mustarok ya. Jadi seperti gini, ruh itu lafaz mustarok, gak harus bermakna ruh. Kadang-kadang bermakna Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus ruh yaitu Jibril. Kadang-kadang bermakna Al-Quran, yanzilul malaikatu birruh,
malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran, wahyu. Begitu juga solawat. Solawatnya Allah itu memberi rahmat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu memberi rahmat. Sama seperti hadis tadi itu. Allah berselawat 10 kali atau 100 itu masih memberi rahmat. Maknanya rahmat. Makanya kamu kalau bicara Al-Quran, kalau kamu tidak tahu lafaz mustarok, nanti setiap roh kamu artikan roh. Kalau selawat ya sama seperti selawatnya manusia, agak sama. Nah, tadi kamu mengatakan Daud tidak disembah. Coba kamu jujur buka sekarang 1 Samuel 25-23. Disembah di situ. Coba yang lain ya, yang lain. Buka juga 1 Samuel 25 ayat 23. Ada kata-kata disembah di situ. Yang kedua katanya, yang ketiga katanya tuh Yesus itu berasal dari Allah. Kamu baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Nah, bukan cuma Yesus. Kalau Yesus bukan dari dunia, kamu baca Yohanes 17:14-17. Mereka juga bukan dari dunia. Jadi kamu untuk mentuhankan Yesus lemah, nggak bisa. Makanya saya lebih percaya ke Yesus. Siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana Tuhanmu, Sos? Di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1. Markus 12:32. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Yohanes 5:37. Kamu sendiri siapa? Utusan. Matius 15:24. Nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Pinter Yesus kalau ditanya. Kalau debat dengan saya tuh pinter. Pakai dalil dia. Kalau kiamat, dia Tuhan karena dia berasal dari Allah. Padahal dalam 1 Yohanes 4:4 mereka juga berasal dari Allah. Dia bukan dari dunia, Yesus Tuhan. Padahal dalam Yohanes 17:14 mereka juga bukan dari dunia. Mau pakai ayat apa lagi? Ayo, akan saya bantah itu. Nah, musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Makanya setiap kiamat ngomong apapun saya bantah pakai Bible untuk mentuhankan Yesus itu. Karena saya lebih percaya ke Yesus. Itu. Oke, lanjut. Oh, tadi tentang ilmu kalam nggak dijawab Pak Ustadz. Oh, kalam apa? Yo, tadi yang firman Allah apakah Allah? Firmannya Allah itu bukan makhluk. Kalau diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, karena firman itu adalah perkataan Allah. Ya, Tuhan berkata Firman Allah apakah Allah? Itu yang saya tanya. Tunggu dulu, tenang. Nah, jadi firman coba. itu perkataan kan? Di dalam Bible perkataan firman itu. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan kalau diberikan kepada Yesus, itulah perkataan Tuhan firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu firman Tuhan. Kalau dibukukan Injil, kalau kepada Musa Taurat, kepada Islam Al-Quran. Lalu Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman, bukan firman. Penyampai firman Yohanes 3:34. Jadi firman Tuhan itu ghairul makhluk. Ya, kalau diberikan kepada Musa, Taurat firman Tuhan. Diberikan kepada Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, itulah firman Tuhan, bukan makhluk. Kalau Yesus makhluk penyampai firman Yohanes 3:34. Oke, lanjut. Yang saya tanya bukan itu Pak Ustadz. Firman Allah apakah Allah? Sehingga hanya Allah yang kholik, yang qadim. Oke. Itu sifat sama dengan gini. Tuhan berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa. Itu sifat. Sifatnya Allah itu bisa bicara, tidak tuli, tidak bisu, bisa melihat, tidak buta, bisa mendengar. Jadi mendengar, berbicara, melihat itu sifat. Jangan ditanya Tuhan kuasa, apakah kuasa itu Allah? Loh, wong itu sifat kok. Yang Pak Ustadz, Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi apa sih Pak Ustadz? Ya firman. Firman Allah, apakah Allah? Kenapa ada yang qadim selain Allah? Perkataan Tuhan. Ini mana sih? Bentar, Allahmu qadim nggak? Iya, firman itu seperti gini loh. Kamu nanya gini, Tuhan itu berbicara. Iya. Tuhan itu kuasa. Iya. Apakah kuasa itu Allah? Kamu nanya gitu, ibaratkan gitu kamu itu. Saya tanya, apakah ada yang qadim selain Allah? Coba. Tidak.
Tidak ada yang kodim selain Allah. Cuma Allah. Oke, sekarang letaknya kalamnya Allah di mana kalau dia kodim tapi Itu bukan Allah? ucapan seperti saya. Saya tak bisa bicara. Ucapan itu berawal, Pak, itu hasil itu. Sifat kayak gini. Berarti ciptaan. Tuhan itu kuasa. Tuhan itu kuasa. Kuasa itu sifat. Lalu kamu nanya, apakah kuasa itu Al-Quran itu hasil berarti? Hasil. Lu sama. Al-Quran itu ucapannya Allah Al-Quran itu diterima. hasil berarti Anda mau Dengerin. Anda mau Al-Quran itu kalau hasil. Dengerin. Al-Quran itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan firman-Nya Allah, sama seperti Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah firman Tuhan. Oke, silakan. Apa lagi? Oke, ya saya tadi di mute terus nih. Aku diperbesar ya. Aku tunjukkan nih. Silakan. Oke, nih. Apa? Aku tunjukkan Yohanes 17 nih. Bentar. Aku buka dulu. Terus sekalian aku bukakan dalilnya ya terkait sholawat itu doa. Bentar. Di dalam Quran. Nah, ini kamus Al-Quran yang jilid 2. Oke, ini dikatakan di sini ya. Ini bukunya ya. Kamus Al-Quran Al-Takrib Al-Safhani. Nih, saya tunjukkan halamannya 491. Di sini dikatakan bahwa sholawat dalam kurung doa Rasul dan Allah untuk orang Muslim hakikatnya mensucikan mereka. Jadi di sini jelas, ya. Di sini juga dijelaskan terkait Al-Baqarah 157. Sedangkan hakikat sholawat dari para malaikat adalah doa. Ini sama-sama menggunakan kata yusoluna. Ya silakan dicek itu. Nah, oke, kamu cek juga. Coba kamu cek juga. Sebentar, saya masih belum selesai. Jangan ketakutan dulu, santai. Saya mau menjelaskan mana. Loh, sebentar, saya masih belum selesai, dicatat dulu Pak Ustadz. Saya aja catat kok. Ya, jangan kebakaran jenggot dulu, santai. Nih, adapun sholat yang diartikan sebagai ibadah tertentu, makna aslinya adalah doa. Ya, oke, saya tunjukkan sekarang dalam Quran. Nih ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini saya pakai data ya. Saya tunjukkan langsung di sini. Di sini Al-Ahzab 56, di sini kan menggunakan kata yusoluna. Yusoluna ini tadi udah ditunjukkan artinya adalah doa. Bukan doa itu maknanya adalah menyampaikan, bukan. Saya yang mau saya tanya, itu yusolun itu maknanya memang doa. Nih saya coba terjemahkan nih. Saya terjemahkan nih. Nih, di sini artinya apa? Mereka berdoa, Allah dan malaikat berdoa. Berdoanya kepada siapa? Surah 16 ayat 51, berdoa kepada Tuhannya Allah. Anda baca. Oke, sekarang kamu buka sekarang gimana? Biar jelas ya. Saya masih belum selesai. Satu-satu aja, satu-satu. Al-Ahzab 56, coba buka. Al-Ahzab 56. Saya masih belum selesai. Udah satu-satu. Jangan. Saya mengatakan sholawatnya Allah itu rahmat. Coba baca kamu Ibnu Katsir. Masih belum. Sebentar. Saya masih belum selesai. Ya. Jangan panik dong, Ustadz Tahta. Ya enggak, satu-satu. Alasan kamu licik kamu ini. Jangan licik. Kamu takut? Ayo, kalau oke, ini ya. Ini. Saya bilang Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya ayyuhalladzina, enggak, biar kamu tidak memfitnah. Biar kamu tidak memfitnah. Ya, oke. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, makanya diturunkan akun saya. Kenapa? Sudah ini diturunkan akun saya. Dengerin. Lo. Nah, oke, biarin ya. Jadi dia memfitnah seakan-akan selawat Allah bersolawat di situ berdoa. Padahal di dalam penjelasannya ya dari Imam Bukhari mengatakan, Abu Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan solawat dari Allah ialah pujian asana. Sedangkan menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusolluna ialah memberikan keberkahan.
Jadi bukan Allah berdoa, bukan, Allah memberi keberkahan. Nah, kalau di Kristen beda lagi, malah Tuhan yang diselawatin. Ya, contohnya Wahyu 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Loh. Kok Allah diselamatkan? Lebih lucu lagi kalau mereka ini. Kalau dalam Al-Quran Allah berselawat, Allah memberi keberkahan kepada Nabi Muhammad. Kalau di Wahyu di kitab mereka, masa keselamatan bagi Allah? Nah, kan lucu kan? Malah Tuhan yang didoakan. Ya, emangnya Tuhan tidak selamat? Gitu. Oke. Ya, jadi ini namanya. Oke, gimana Bang Blender? Mana Ustaz? Masih mau dinaikkan kiaman atau enggak? Ya silakan. Naikkan. Naik. Oke. Kiamat, kau teratur kalau menjelaskan. Jangan bertanya. Ini season bertanya. Jangan panik, kau yang panik nggak bisa menjawab. Cemananya. Jangan panik, kau yang panik nggak bisa. Ayo. Ini akun saya ini di mute terus loh dari tadi. Makanya saya bilang kalau memang mau debat sama saya yang adil Islam, udah satu akun aja, satu akun. Saya masih belum buka dalil yang barbar loh. Iya, satu akun. Ayo kita barbaran ayo. Boleh lah, tapi adil dong. Kalau gini deh. Di room yang adil pakai timer berani nggak Tata? Udah ada usah silakan mana lagi. Ada nyali atau enggak? Itu di mana saya bantah di sini curang asli curang. Enggak ada dari tadi saya udah curang. Di sini curang. Kamu lo motong saya masih belum selesai. Kamu mentuhankan Yesus pakai ayat mana lagi? Ayo. Jangan dulu turunkan teman. Jangan dulu, biarkan dulu. Moderator biarkan dulu. Jangan dulu turunkan, jangan. Biarkan dulu. Naik dulu satu akun. Woi, naiklah kau kiamat. Siapa yang rusuh? Mana ada yang rusuh? Ngomong satu-satu kok. Kami diam semua. Di mana rusuhnya? Ngarang aja kau. Mana ada rusuh? Pakai timer aja sudah pakai. Nggak usah pakai timer lah. Kalau nggak pakai timer gimana? Saya baru menunjukkan dalil Muhammad doakan oleh Allah. Gini. Tadi nggak pakai timer, rupanya ada keributan kan enggak? Iya, ada keributan. Pakai timer. Siapa yang ribut? Cuma panjang kali. Kau menjelaskan enggak? Belum ada 3 menit, Bang. Begini. Dia jelasin lebih dari 5 menit. Saya belum ada 3 menit. Maksudnya gini, kalau kau menjelaskan tidak boleh menyimpulkan, jangan begitu. Tidak boleh menyimpulkan, saya tunjukkan dalilnya. Iya, dalil, tapi jangan menyimpulkan. Apa yang saya menyimpulkan namanya itu. Kalau memang mau bertanya. Yang mana yang saya simpulkan? Banyak kali lah kau simpulkan. Yang mana satu aja? Makanya banyak lah, yang Allah inilah banyak. Kita ke tema lagi. Ayo silakan kamu mau mentuhankan Yesus. Saya nggak mau jadi. Ya satu. Kamu mau pakai dalil mana mentuhankan Yesus? Silakan, saya tunggu. Enggak. Saya mau adil di sini. Adil. Berani gitu loh. Kalau memang Anda punya ilmu yang adil gitu, pakai tema. Ya, silakan, saya tunggu. Ayo, silakan kamu ngomong. Ayo. Ya, aku turun lagi. Alasan kamu mau kabur. Mau kabur alasan. Jangan kabur lah. Orang nggak pakai timer, kita santai aja kok, nggak ada kok. Cuman jangan menyimpulkan. Jangan kabur lah. Naik lagi. Satu, jangan kabur lah. Jangan kabur. Satu lah. Kan nggak ada menyimpulkan. Lucu banget loh Islam. Dia yang nurunin, saya yang diberikan. Moderator, jangan turunkan moderator. Ayo silakan langsung. Banget ya kalian ini. Silakan mau ngomong apa nanti saya bantah. Ayo silakan. Saya masih belum selesai loh. Udah silakan. Gimana? Iya, kamu mentuhankan Yesus itu belum selesai. Mau pakai ayat apa lagi? Silakan. Loh, saya buktikan di situ. Kalau sholawat itu sudah kubuktikan. Al-Ahzab 56 itu sholawat di situ adalah rahmat. Beda dengan sholawat di dalam Bibelmu. Tuhan malah disolawatin. Arab itu doa, Pak. Anda mau bantah? Iya, sholawat di situ, sholawatnya Allah itu rahmat. Doa, coba kamu buka sekarang ya. Saya tunjukkan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-Ahzab 56. Coba kamu buka Ibnu Katsirnya. Berani? Ayo, berani kamu. Apa sholawatnya Allah di situ? Tidak berani dia. Jangan di mute. Lagi ngomong di mute. Ya makanya. Silakan, ayo. Apalagi? Nanti saya bantah. Apalagi?
Kalau nggak ada nyali, orang saya di mute Ya, terus. ayo, Tunggu, jangan. Ayo silakan. Ya. Di room netral ya, saya carikan Moderator room jangan netral. di mute, moderator. Jangan di mute, moderator jangan di mute. Saya ini mau fasir. Saya mau fasir. Kamu berani nggak debat sama saya yang adil? Jangan di sini Ya mute silakan. terus diturun. Ya udah silakan ayo ngomong. Kamu laki-laki nggak punya mental nggak? Ya sudah silakan ngomong, nanti kembali ke tema lagi. Ayo silakan. Silakan ngomong, orang saya di mute terus kok. Iya, Udah enggak. Silakan. Ada di mute kau. Enggak, ini aja di room netral kita satu nggak berani nggak? Udah silakan ngomong, dikasih ngomong malah. Ayo, saya carikan room. No, di sini. Alah, bacot. Mulai alasan. Gimana sih? Alasan mau turun. Alasan mau Enggak, turun. saya Ya nggak udah. alasan putih. Ya udah langsung aja, langsung. Kok diturunkan? Biarkan aja dulu. Biar moderator biarkan dulu lah. Biarkan dulu. Kalau masih bisa kondusif nggak apa-apa. Biarkan aja dulu. Jangan nanti jadi alasan dia kita turunkan. Jangan. Dia itu udah mau turun. Kalau kita turunkan nanti makin dalil. Biarkan saja dulu. Enggak paling dia tuh turun sendiri dia itu mungkin supaya bisa framing. Iya, nanti takutnya turun sendiri. Nanti alasan. Nggak apa-apa. Biarkan. Biar sampai nangis kita buat sini. Biar sampai nangis. Kita percayakan aja mau Ustaz Tata. Yang lain tenang saja saudaraku. Aduh mak, kenapa lah kalian gelisah? Kadang-kadang aduh. Enggak itu Mana turun ada lagi sendiri. kemarin? Terus sendiri dia? Iya. Nah oke silakan ngomong. Ayo saya diem ayo. Tunjukkan moderator panik melihat Ya udah, saya. silakan. Enggak. Tenang. Silakan. Ya, oke. Saya tunjukkan dalil nih. Lihat ya, kalau sampai saya dipotong-potong lagi. Ya habis ini kembali ke tema ya, ketuhanan Yesus sendiri. Ayo silakan. Mau bantah apa sekarang? Kita dua arah. Kok jadi kamu takut sih? Iya. Ya udah silakan. Ditunjukkan ya. Nih, tadi Ustadz Tata bawa Wahyu 7 ayat 10. Nih, saya tunjukkan. Coba diperbesar dulu. Tadi 1 Samuel 25, 23 tidak berani kamu tunjukkan. Gimana toh? Coba diperbesar dulu, diperbesar dulu. Ya nanti saya bahas, saya bahas. Baca. Tuh, saya belum diperbesar itu. Ayo diperbesar dulu. Kenapa? Itu kan Kok udah nggak itu. Itu udah. Belum. Saya kok malah diperbesar kayak itu tadi itu samping. loh. Ini tadi kan ini kan. Bukan. Bisa? Yang Gimana besar caranya? yang sebelah kiri, sebelah kiri. Nggak ngerti aku. Moderator. Di saya masih bisa kecil. kan? Ya udah besar loh kayak tadi nih, kayak tadi kan. Ini kayak tadi kan. Ini kotaknya Udah baca lah. sepetak doang di. Coba ya baca saja, baca sudah silakan. Oke ya. Di sini tadi membahas tentang Wahyu 7 ayat 10. Ya, dibilang nah ini baru besar sekarang loh. Kok Ya dikecilkan? coba silakan baca. Loh kok dikecilkan lagi? Kok diganti sama ini blend ini? Wah, ini makanya saya bilang kamu itu cuma cari-cari waktu doang. Baca silakan baca. loh, saya mau tunjukkan Bacalah, data. bacalah. Buat Ya lama sudah, aja sekian. ada ayat ya orang-orang tahu kok. Saya mau Silakan tunjukkan baca. data. Nih ya. Nah, tadi kan dibilang bahwa keselamatan itu begini mendoakan Allah supaya selamat. Tadi narasi Jelas, jelas, baca. ya gini ya. Nanti saya tunjukkan dalam Mazmur 118 ayat 25. Nanti juga saya tunjukkan. Ya, silakan. Ini saya kasih tahu kenapa modus Anda mengatakan seperti itu, karena Anda takut sesuatu. Ya. Udah silakan baca. Sabar dulu Tata, sabar dulu. Jangan dipotong. Dibaca. Kapan mau baca ini? Sabar, jangan dipotong gitu. Silakan, Ya, silakan. saya tahu. Ya silakan, woi. Saya Udah mau dipersilakan iya. dari Ya, saya paham. Katanya Ya. Wahyu 7:10. Wahyu 7:10. Ya, Loh, katanya Wahyu 10:7. takut kan? Bener nggak? Kamu yang takut dan tadi kamu sudah tampilkan. Apa kiamat kalau tidak sesuai dengan permintaan kau di mute. Sesuai kita diskusi, jangan selera kau. Sesuai. Ya. Kalau yang Ya iyalah. aku jawab itu rahmat. Nah sekarang coba, tadi kamu 1 Samuel 25, 23 tidak ada menyembah katanya, padahal ada.
kata lu itu penakut ya, cuman dipandang doang. Tampilkan. Kalau ada penakut. Ya udah, kalau kamu takut kembali lagi ke tema. Nggak ada. Turun lagi kau. Lucu, diskusinya nggak teratur. Aneh ya, membuat kami pusing. Maunya diskusinya itu searah, itu kemana-mana kau diskusi. Kayak mana kayak gitu? Nah, udah itu alasan kau kabur. Tujuan kau untuk apa? Menghujat, gitu. Kau mencari bergeser-geser ke yang lain, tujuan apa? Untuk menghujat, gitu. Enggak bisa lah kiamat. Mana bisa? Kalau diskusi itu teratur, apa yang diminta itu yang masuk. Ini diminta yang ini larinya ke sana, diminta larinya ke sana, kemana-mana. Tujuan untuk apa? Menghujat itu namanya, nggak cocok. Itu bukan diskusi namanya, cari masalah kau itu. Kalau kayak gitu cara diskusi kau, wajarlah kau di-mute. Wajar di-mute. Gak bisa, kita udah ikutin selera kau semua. Ayo TikTokan, kita nggak ada ganggu. Itu aja. Wajar lah. Ini masa apa yang diminta Ustaz Tata begini? Gue larinya ke sana, lari ke Jakarta Timur. Timur larinya apa yang diminta ke sana? Bikin ke selatan, ke utara. Kemananya diskusi kau ini macam orang bodoh? Jangan kayak gitu. Tujuan kau untuk apa? Kau alihkan ke yang lain untuk menghujat gitu. Nggak akan kami biarkan lah kalau kayak gitu. Jangan, nggak akan kami biarkan. Paham kan? Ah, kalau mau naik lagi kau naik. Kalau kau naik lagi, ayo. Tapi teratur diskusinya. Poinnya apa yang diminta? Misalnya diminta, kau beli rokok kiamat, kau beli rokok. Kau disuruh beli timun, kau beli timun. Jangan terong yang kau bawa. Ini enggak. Disuruh kata Ustaz, mana timun itu? Ini terongnya Ustaz. Cemana mau nyambung? Beserak lah. Enggak aja. Jangan, itu diskusi kita juga sportif sini kok. Siapa bilang nggak sportif? Ngarang aja kau. Lari kan? Lari. Nah, nggak mampu. Bukan untuk diskusi, bukan. Kalau begini caranya ya, caranya seperti ini. Aneh kan? Yang diminta Ustaz Tata kiamat, mana timun itu? Ini Ustaz terongnya. Ya udah gila, terong di bawah, sama-sama bulat. Tenang saja saudara-saudaraku, percayakan kepada guru kita. Ya, tenang saja. Janganlah buat nggak fokus typing kalian. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tenang saja. Tenang. Ya. Tenang saja, nggak usah fokus. Percayakan. Kalian percaya sama saya, percaya sama Ustaz Tata, udah percaya. Apalagi nggak usah lagi di typing buat orang nggak fokus. Biarkan saja. Kita buktikan. Iya, tenang. Aduh, kita udah ada cara, nggak mungkin kita sebutkan. Udah tenang aja lah kalian, tenang aja lah. Coba kita bahas timun dulu, tema terong nih. Cemana timun terong? Cemana? Menurut Kepas? Kepas cemana? Cemana Kepas? Hah? Nyambung nggak diskusi kiamat? Nyambung nggak? Dia kan tadi bilang jangan diki ininya gunanya Komal. Siapa yang ki dia? Dia turun sendiri kok, gila ya. Aku aja ikut aturan nyimak. Buktinya enggak. Siapa yang ki dia? Enggak ada ki dia kok. Naikkan dulu dia biar. Mana dia? Alasan dia tadi udah aku bilang, ini tanda-tanda mau kabur nih. Pasti tanda-tanda mau kabur. Kenapa? Sudah bingung dia. Ustaz Tata nanya timun, yang dikasihnya terong. Nyambung nggak itu? Kan nggak nyambung. Udah mulai panik. Jadi Ustaz Tata ngejar terus, woi timun bukan terong. Oh nggak bisa, terong ini kan sama-sama bulat. Sama-sama bulat. Iya, tapi kan warnanya beda. Sama-sama buah-buahan. Kau itulah buah-buahan. Sama-sama buah-buahan. Kau bilang sama buahan, tapi rasanya sama nggak? Hah? Rasanya sama nggak? Makanya ku bilang samamu. Enggak, rasanya sama nggak Kepas? Sama buah-buahan. Itulah kan baru aku ngomong udah di-mute. Bentar lagi. Bukan, siapa yang mute? Sekarang begini, sama buah-buahan. Coba kau makan yang mentah terong sama timun. Mau nggak? Kau makan terong tuh mentah. Mau nggak? Jadi apalagi? Memang gini Blender sulit memang kalau nggak menerima Yesus sebagai Tuhan. Alah itu aja lah pula Yesus, orang temanya bukan ke situ kok. Sempak kau tuh koyak. Yang ianya dia sudah mulai nggak mampu mencari alasan-alasan temer biar supaya apa? Punya kesempatan untuk menghujat.
Kita tiktokan, kita buktikan. Tiktokan tadi kita diam semua, nggak ada ganggu. Antara Ustadz Hatta sama Kiamat, udah. Cuman kepanjangan kali kita pun nggak fokus. Satu lah, ya kan? Nggak ada kita mute, nggak ada kita keep. Udah mulai panik dia, turun sendiri. Kan udah aku perintahkan, moderator jangan turunkan, jangan mute. Kalau sudah aku sampaikan gitu nggak akan dikerjakan moderator tuh, aku cabut moderatornya. Tapi nggak ada diturunkan, turun sendiri dia. Terus sendiri kan, berserak, sudah mulai mencret, udah mulai bingung lah, ya kan? Nggak ada, jelas ya. Kita saksikan tadi, kita tidak ada menurunkan, dia turun sendiri. Kalau aku diki main slot aja lah, aku nggak ada di komal aja diki. Main slot aja lah kau.